pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, kok mau usut brengsek gitu. Itulah dendam saya masuk ke politik sebetulnya. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Naik bus gratis. Waktu itu kan kita belum nyambung sampai ke seluruh bus ya. Tapi kan rencana kan nyambung seluruh bus satu harga. Orang hanya bayar satu harga per bulan untuk yang tinggal di rumah susun. Gaji UMP malah nggak bayar. Ahok nomor 1 di survei Cagup DKI. Tanda banyak yang muak dengan Anies. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Apa kata? Gua arogan. Lu kok baru tahu aja gua arogan, kasihan banget. Jadi ancaman FPI ini ya sudahlah begitu. Nggak perlu dipikirin kayak beginian. Dasar negaranya apa ngancamnya undang-undang lu. Kalau kamu nggak senang, kamu harus keluar dari Indonesia. Kamu kalau mau makan, ya ada tentara yang akan mengamankan Anda. Ada satu survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari beberapa nama yang muncul, ternyata nama Ahok menempati posisi teratas dengan 12,6%. Peringkat kedua ada Ridwan Kamil dengan 7,4% dan Sandiaga dengan 6% di posisi ketiga. Nama-nama lain juga masuk radar adalah Heru Budi, AHY, Ahmad Sahroni, Gibran, dan Ahmad Riza Patria. Hasil survei ini membuat saya berpikir satu hal. Warga DKI ternyata mulai merindukan sosok seperti Ahok untuk memimpin Jakarta. Ini hal yang wajar ya, karena siapapun yang waras pastilah menyesal sudah mempercayakan orang seperti Anies untuk memimpin kota sebesar Jakarta dengan segudang masalah yang rumit. Dulu Ahok terkena kasus penistaan agama, diserang dengan isu SARA dan diintimidasi oleh kelompok-kelompok penjual agama yang mendukung Anies. Bahkan siapapun yang ketahuan mendukung Ahok, maka jenazahnya akan mengalami nasib yang memprihatinkan. Banyak orang percaya jika Ahok tidak kena kasus mungkin bisa mengalahkan Anies. Tapi takdir tetaplah takdir, Anies jadi gubernur DKI. Tapi topeng Anies ternyata palsu. Janji manis akhirnya jadi pengibulan untuk warga DKI. Banyak yang sadar sudah tertipu oleh senyuman Anies dengan tutur kata yang santun. Di balik itu semua tersimpan penyesalan banyak orang karena Jakarta menuju kemunduran. Munculnya nama Ahok seolah mengisyaratkan muaknya warga terhadap kemunafikan gubernur sebelumnya. Sebagian besar mungkin sudah sadar bahwa yang munafik adalah orang yang tidak bisa kerja. Mereka tidak mau lagi dibodohi dengan mulut manis penuh tipu muslihat. Ahok prioritaskan rusun karena setelah dihitung-hitung lebih masuk akal. Anies menjual janji murahan bernama rumah DP 0 rupiah. Bahkan janjikan warga DKI punya rumah. Hasilnya kalian pasti sudah tahu sendiri. Ahok memprioritaskan normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Anies jualan naturalisasi sungai. Konsep air hujan harus dipaksa turun ke tanah. Lalu ide sampah seperti sumur resapan yang tak ada manfaatnya. Perbedaannya bagai langit dan sumur. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang mengganjal. Apakah Ahok masih bisa jadi gubernur? Mengingat statusnya yang pernah jadi narapidana selama 2 tahun penjara? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Setelah saya baca di beberapa sumber, secara hukum Ahok bisa loh nyalon lagi sebagai Cagup DKI di Pilkada 2024, walaupun berstatus mantan narapidana. Putusan MK nomor 56/PUU/17/2019 memungkinkan seseorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, tapi dengan syarat harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara. Putusan MK ini mewajibkan mantan narapidana mengumumkan statusnya kalau mau nyalon lagi. Ahok sendiri bebas pada 24 Januari 2019. Artinya 5 tahun dari saat itu adalah 24 Januari 2024. Jika Pilgub DKI digelar November 2024, maka Ahok sudah memenuhi syarat untuk nyalon kembali. Saya rasa Ahok harus diberikan kesempatan kedua ya, karena ada banyak faktor pendukung. Yang pertama, Anies tidak sehebat yang dipromosikan kelompok pemburu naspung dan penjual agama. Sudah banyak yang menyesal dan gigit jari karena dikibuli dengan telak. Kedua, kelompok intoleran saat ini sudah lemah dan tidak sehebat 2016 dan 2017. Dulu mereka bagai di atas angin, dapat peluang dari kasus Ahok, disponsori oleh Bohir yang mencarikan logistik secara besar-besaran. Kebetulan konteks masalahnya adalah agama, sehingga mereka serasa dapat durian runtuh. Saat ini mereka sudah kaya macan ompong, kepalanya sudah kapok dan tak berani berulang meski sudah bebas dari penjara.
Kelompok ini sesekali masih berusaha garang, ibarat macan ompong yang pakai gigi palsu kepunyaan neneknya. Kelompok intoleran tidak punya tempat lagi di negara ini. Yang ketiga, siapapun yang mau memanfaatkan isu agama dan politik identitas akan kena sialnya. Lihat saja tuh Anies, saat ini tengah panik dan sibuk membersihkan namanya dari cap politik identitas. Denny sudah seperti di blacklist, makanya ada seruan dan harapan jika Anies gagal nyapres. Yang keempat, warga pasti banyak yang sudah sadar. Ketika mereka diberi sesuatu yang bagus, lalu mereka buang demi sesuatu yang terlihat lebih bagus dari luar, tapi ternyata bobrok isinya. Mereka tahu ternyata yang dulu jauh lebih bagus. Lagi pula, banyak yang percaya Ahok dipenjara karena dikriminalisasi dan ada tekanan dari massa, juga kondisi politik yang mencekam. Jadi saya pikir Ahok masih dipercaya banyak orang dan punya peluang besar. Apalagi beberapa waktu lalu sudah mulai ada hembusan gosip bahwa Gibran akan ikut Pilgub Jakarta 2024. Ada pula harapan dari para pendukung agar duet Gibran dan Ahok bisa terwujud. Ini bakal jadi duet mematikan dan saya rasa peluang menang terbuka sangat lebar, selebar lapangan sepak bola. Sudah saatnya Jakarta kembali dipimpin oleh orang yang benar, bukan orang yang merasa paling benar, tapi hasilnya salah semua. Jakarta dengan segudang masalah tidak akan maju kalau dipimpin lewat mulut manis. Bagaimana menurut Anda? Bu Yani nggak usah lama-lama, Pak Ganjar sudah ngaku semuanya. Kaget. Bu Yani bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. Bahkan angka yang disebutkan itu jelas sekali, 500.000 US dollar. Wow. Setelah Ganjar, beranikah Andi Noya menghadirkan Anies dan Prabowo dengan tema ini? Ditulis oleh Widodo SP dari Siward.com. Persidangannya saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi itu Mas, menghadapi apapun tegar. Ketika mengulas soal Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara Double Check dengan host Andi F. Noya yang disiarkan oleh stasiun televisi milik Surya Paloh, ada pembaca berkomentar menarik. Sehingga mendorong saya untuk melanjutkan tulisan dengan merilis video ini. Noya akan benar-benar teruji bila mengundang yang satu bertemakan kebohongan-kebohongan Anies. Satunya lagi, keganasan-keganasan masa lalu. Kik opo kowe wani? Saya tulis apa adanya komentar dari pembaca Siward dengan nama Hue Dian Abbas itu. Menarik karena nadanya langsung menantang Andi F. Noya, yang bagi sebagian orang dianggap idealismenya agak berkurang. Dengan pertanyaan apakah dengan seizin bos Metro TV, acara yang sama berani menghadirkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto buat di double check atas isu-isu yang santer terdengar di masyarakat soal kedua tokoh tadi? Kalau Andi Noya dan Metro TV mau dianggap fair dan tidak terkesan memburu Ganjar, apalagi dengan tema yang provokatif dan terkesan menuding dosa-dosa Ganjar yang menurut saya agak berlebihan. Apakah Andi berani memburu Anies dan Prabowo dengan tema yang sama ganasnya? Kebohongan-kebohongan Anies agaknya sangat menarik buat dibahas. Juga bisa menjadi pancingan agar pemirsa atau netizen tertarik menonton. Hanya apakah Bang Paloh membolehkan dan Anies berani hadir? Dengan segala keruwetan caranya memberi klarifikasi. Saya kok merasa akan pusing mendengar jawaban-jawaban Anies seandainya dia berani hadir dalam acara itu ya. Bagaimana dengan keganasan-keganasan masa lalu seorang Prabowo? Tema ini menarik juga, apalagi nantinya saat ditanyakan pula alasan Prabowo sujud syukur, padahal hanya mendengar bisikan kemenangan palsu. Juga bagaimana kedekatan keluarga Cendana, yang sampai sekarang seolah baunya masih menempel di tubuhnya. Dalam waktu 1 atau 2 bulan jika Andi Noya tidak kunjung menghadirkan dua tokoh tadi. Berarti sah jika lantas Ade menyindir atau menganggap bahwa Andi F. Noya atas izin atau sepengetahuan bos besar Metro TV memang sedang membidik Ganjar Pranowo buat menjebaknya. Meski saya yakin seorang Andi F. Noya tidak punya niatan seperti itu.
Mungkin ia sendiri sedang terjebak karena bekerja di stasiun TV yang kini pemiliknya sedang mumet sejak dengan sembrono mengusung Anies Baswedan. Jika semangat jurnalistik dan idealisme Andi masih bagus, plus dia mampu meyakinkan produser hingga pemilik agar mendatangkan Anies dan Prabowo sebagai pelengkap acara, mungkin usulan dalam video ini kalau dilihat bisa coba diwujudkan oleh Andi F. Noya. Ayo Bang Andi, hadirkan mereka dan korek semuanya biar masyarakat mendapat penjelasan seperti yang Ganjar berikan. Wani ora Bang Andi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?